Renungan malam sebelum tidur. Sahabat Kristus yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, ketika saya punya kesempatan belajar sejarah gereja, dosen saya mengajarkan sesuatu yang sangat mengejutkan dan saya pun bersegera pergi ke perpustakaan membaca sendiri tentang peristiwa yang sangat memprihatinkan. Tentang bagaimana kehidupan jemaat gereja di abad pertengahan. Situasi inilah yang kemudian menimbulkan gejolak sampai terjadi reformasi gereja besar-besaran di Jerman oleh Martin Luther. Gerakan reformasi itu muncul karena selama berabad-abad banyak orang Kristen tidak diperbolehkan membaca firman Allah dalam bahasa mereka sendiri. Tapi umat tetap dianjurkan untuk setiap minggu menghadiri kebaktian dalam bahasa Latin yang konon kabarnya hanya orang-orang kalangan tertentu yang dapat memahaminya. Umat dilarang membaca Alkitab dalam bahasa ibu karena dikhawatirkan akan salah memahami isi Alkitab. Akibatnya, banyak orang yang dipermainkan dan ditakut-takuti oleh pejabat-pejabat gereja yang mengambil keuntungan dari ketidaktahuan umat. Sahabat Kristus, gerakan perubahan atau reformasi terjadi ketika pada tahun 1516 muncul seorang tokoh bernama Erasmus, teolog ahli dari Belanda yang menyusun dan menerbitkan perjanjian baru yang pertama dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani. Hasil karya yang penting ini nantinya menjadi dasar bagi diterbitkannya Alkitab berbahasa Jerman, karya Luther, Alkitab berbahasa Inggris karya Tyndale, dan versi King James. Terjemahan-terjemahan ini membuat Alkitab dapat dimengerti oleh jutaan orang di seluruh dunia. Sahabat Kristus, Erasmus mungkin tidak mengetahui pengaruh dari perjanjian baru dalam bahasa Yunani yang disusunnya. Niat yang ada dalam hati dan pikirannya hanya untuk menyampaikan pesan firman itu kepada orang awam dari seluruh lapisan masyarakat. Semua orang harus mengetahui isi firman Tuhan dengan baik. Dan langkah pertama yang sangat penting untuk itu adalah ketika umat dapat membaca Alkitab dengan bahasa ibu yang dimiliki dari sejak lahir. Sahabat Kristus, semangat yang ditularkan oleh Erasmus dari kalangan intelektual, Martin Luther dari kalangan gereja, dan Thomas Müntzer dari kalangan petani, inilah yang kemudian melahirkan munculnya reformasi di Jerman. Sebuah perubahan yang mengarah pada kemampuan umat untuk dapat memahami isi Alkitab dengan baik. Reformasi telah mengubah wajah gereja yang awalnya hanya untuk kalangan tertentu dan cenderung hierarkis, yaitu ada jurang pemisah antara umat dengan pejabat gerejawi, menjadi gereja yang terpanggil untuk melayani bersama umat. Tidak ada lagi perbedaan, semua sama,
Yang membedakan hanya tugas dan tanggung jawab pelayanannya dan bukan tingkat kerohanian seseorang. Sahabat Kristus, ketika saat ini kita diberi kesempatan seluas-luasnya untuk membaca, mendalami, mempelajari firman Tuhan, lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh. Karena mungkin akan ada saatnya kita akan memasuki situasi sulit di mana tidak ada lagi kesempatan untuk membaca firman Tuhan dengan bebas. Nikmatilah selagi masih ada waktu dan kesempatan. Dan ingatlah selalu bahwa tidak ada perbedaan antara umat dan pejabat gerejawi di hadapan Tuhan. Semua kita mempunyai hak yang sama untuk memahami firman Tuhan. Mari kita menikmati firman Tuhan seperti kata Nabi Yeremia yang demikian. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku akan menikmatinya. Firman-Mu itu menjadikan kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Yeremia pasal 15 ayat 16. Sahabat Kristus, memiliki Alkitab dalam bahasa kita sendiri memungkinkan kita mengalami sukacita sebagai hasil merenungkannya setiap hari. Untuk itu, sudah seharusnya Alkitab menjadi bacaan kita yang tidak terlupakan setiap hari. Kiranya setiap ayat Alkitab yang kita baca dan renungkan dapat terus menjadi pedoman untuk menjalani setiap hari kehidupan kita, sehingga tuntunan Tuhan dapat jelas dirasakan dan diikuti. Sahabat Kristus, marilah kita melewati malam ini dengan beristirahat dalam pelukan Tuhan dengan damai dan tenang. Sehingga ketika kita bangun keesokan harinya, kita dapat menikmati hari baru dengan penuh sukacita. Seperti yang telah dijanjikan Tuhan bagi setiap umatnya yang percaya melalui firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Kristus, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, ketika saat ini kami masih bisa membaca dan mempelajari firman-Mu dalam suasana tenang dan damai. Kalau besok Tuhan masih memberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan ini, aku akan mulai melangkah untuk membaca dan mendalami firman-Mu serta melakukannya. Amin.